Video ini didukung oleh Asyri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Islam ini nggak bisa kuat kalau kita nggak punya ekonomi, nggak punya duit, nggak punya dana, ya nggak? Itu Abah Lutfi sendiri yang ngomong sama saya, santri itu nggak selalu melulu dia bikin pesantren. Ya boleh bikin pesantren, itu memang tugasnya untuk dakwah kan begitu. Tapi setidaknya dia punya usaha, punya PT, bikin rumah sakit, bikin perusahaan yang besar, pabrik kaligrafi, misalnya kan gitu, pabrik figura. Ya, sementara ini pabrik-pabrik itu yang menguasai siapa? Aku nanya. Cina, Mas. Loh, pabrik kaligrafi itu jangan salah, di Tangerang itu ada pabrik kaligrafi yang model cetak, tapi modelnya kertasnya pakai kertas foil yang emas itu loh, warna emas. Ada di Tangerang itu, gede banget itu. Itu punya Cina, Mas. Alat-alat cetaknya juga ngambil dari Cina. Sekarang ada yang lagi viral itu, mesin CNC rotor. Yang buat laser juga ada, yang buat ngukir juga ada. Itu yang siapa yang bikin? Cina lagi, Mas. Nah, Anda harus belajar seperti itu. Ini kan yang dimaksudkan oleh Abah Lutfi. Bahwa santri itu jangan melulu ngaji tok. Kamu nanti jumun, nggak berkembang. Terus kita bikin pengajian, bikin acara ini, acara itu, nyumbang, minta sumbangan gitu. Cemen nggak kira-kira begitu? Cemen nggak? Cemen Anda kalau begitu. Loh, PSKK sejak berdiri sampai sekarang loh, belum pernah speser pun dibantu oleh siapapun. Dibantu warga, misalnya, mohon maaf, dana apa, nggak pernah. Bikin kegiatan besar-besar, lomba kaligrafi ASEAN. Setiap milad ya, setiap harlah PSKK setiap tahun itu mengeluarkan dana 100 juta lebih kadang. Ya, itu nggak pernah kita minta bantuan orang. Minta bantuan Pemkab, nggak pernah. Ya, kemarin pas waktu Covid itu ada harlah PSKK yang ke berapa itu yang kita bikin lomba kaligrafi ASEAN. Itu rencana mau dibantu sama Pemkab. Akhirnya zong juga. Berarti memang Allah nggak mentakdirkan PSKK ini dibantu oleh orang lain. Jadi yang bantu langsung Gusti Allah, langsung Kanjeng Nabi. Ya, nah buktinya waktu saya sambat taruh Kanjeng Nabi nggak bisa ngatapi. Di ini Kanjeng Nabi, alhamdulillah dapat rezeki terus bisa ngatapi asrama ini. Ngeri jadi urusannya ini. Nah, jadi kita harus bisa berdiri dengan kaki sendiri. Kita santri sebagai santri harus mandiri. Coba biasakan seperti kiai-kiai kita dulu yang dulu itu. Mana ada pesantren-pesantren yang dulu itu pesantrennya dibantu sama pemerintah, ada nggak? Dibantu sama perusahaan-perusahaan Cina. Mereka nggak mau karena berkaitan dengan ini berkah apa enggak ini, uang ini dari mana? Loh, sampai nanya begitu, Mas. Itu ilmunya Imam Syafi'i kan? Duit ini dari mana ini? Yang saya makan ini. Sampai beberapa orang ditanya itu. Minimal kan ditelusuri itu. Ini halal jelas apa enggak? Ya kalau ente pengen pondokmu berkah ya, wah ini dana sumbangan dari mana? Dari negara. Dari negara itu macam-macam. Nanti ada dana prostitusi masuk, dana perjudian masuk, ya kan? Dana tempat apalagi itu, yang hitam-hitam begitu, yang esek-esek itu juga masuk semua, Mas. Dan kamu ikut menikmatinya, gimana coba hukumnya? Kalau kiai yang benar-benar pasti wah nggak mau ini haram ini. Kan gitu. Makanya ilmunya berkah kiai-kiai dulu itu, jadi wali semua kan. Karena dia nggak pernah makan sedikit pun barang haram, apalagi barang riba. Nah, maksud saya apa? Artinya kita nggak usah sok-sokan lah, wah nolak bantuan, sok-sokan itu. Artinya apa? Artinya kalau kamu punya usaha, punya pabrik, pengembangan ilmu kaligrafimu itu menjadi sumber ekonomi kreatif, kira-kira kamu itu masih minta sumbangan apa enggak? Apa kamu malah memberi sumbangan? Iya kan, memberi sumbangan. Itu. Makanya PSKK itu sudah cukup berdiri sendiri, ada workshop, ada pabrik GRC kita punya, ada usaha yang lain juga kita ada. Gak apa-apa tempatnya kecil seperti ini, tapi yang penting kita mandiri, swadaya sendiri. Saya juga nggak pernah merepotkan saudara-saudara saya. Ayo urunan buat bangun ini nggak pernah. Sendiri aja. Nah itu berkahnya itu nanti buat kita semua. Jadi itu penting sekali buat Anda sekalian sebelum materi-materi akhir nanti kita selesaikan.
Jadi yang paling penting adalah Anda jadi lampu penerang untuk orang lain. Anda bisa memberi sumber kemanfaatan buat siapapun. Insya Allah nanti kamu pasti dapat berkahnya. Jadi jangan sidik-sidik duit jangan. Ya memang ada kalanya kita misalnya menjual itu secara profesional. Misalnya Pak GRC ini berapa sih? GRC kaligrafi ini? Ya per meter biasanya kalau kaligrafi ya 1,5 juta. Ya kan 1,5 juta. Wah masjid saya nggak ada dananya Pak. Gimana? Bisa dicicil? Bisa. Misalnya begitu. Ini kan juga mempermudah kan. Atau kalau kamu sudah kaya kamu bantu. Atau kamu bangun masjid, bangun pesantren, bangun pabrik, bangun apa saja yang bisa bermanfaat buat membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Pesan saya seperti itu, dan ini pesan ini juga disampaikan oleh Abah Lutfi pada saya gitu, dan ini saya salurkan pada Anda, ya kan? Jadi secara sanad ilmu dan sanad pesan itu nyampe gitu. Jadi jangan sampai ilmu yang saya berikan kepada Anda ini gratis dan cuma-cuma, terus Anda nanti mempersulit orang lain, jangan. Wong di sini aja ilmumu gratis loh, ya enggak? Gratis kamu belajar ilmu GRC, ilmu kaligrafi, bikin mushaf, bikin kaligrafi timbul, kaligrafi kaidah, gratis, nggak ada yang bayar sih. Saya sedekahkan 100%, 1000% bahkan pada Anda sekalian. Jadi nanti ketika Anda belajar ke tempat lain pun sama. Di PSKK itu memang ada program VIP, mahal. Tapi yang dibayar itu fasilitasnya, bukan ilmunya, Mas. Ya kan? Jadi jangan salah paham. Di VIP, program VIP, PSKK VIP itu ada biaya yang mahal. Misalnya per bulan itu 2,5 juta. Nah, tapi kamu kan harus lihat fasilitasnya. Fasilitasnya kan kamar mandi dalam, AC, ya kan? Terus spring bed, lemari es, ya kayak hotel lah. Hotel sehari berapa coba? Sehari kalau Anda paling murah hotel 200 lah. Yang AC ya 200 itu. Kalau sebulan berapa? 6 juta Mas. Cuma numpang tidur doang itu. Nggak ngapa-ngapain. Itu istilahnya begitu. Tapi di sini juga ada program reguler yang murah. Murah meriah. Bahkan ada yang gratis, full gratis. Nah, semua tergantung kita. Bagaimana kita mengisikan. Soalnya kalau kita nggak begitu, Islam nggak bisa jaya. Anda pun begitu, kalau bikin program proyek ya gitu. Oh yang ini memang dananya gede nih, kas masjidnya aja gede banget. Ya sekali-kali ikut Jumatan kan biasanya diumumkan ya, kas masjid Baitus Salam misalnya begitu kan. Ada 1 miliar, wah akan antum kan langsung senang sebagai kontraktornya. Wah 1 miliar ini gede ini berarti. Insya Allah saya dapat dana ini kalau dari sini. Nah gitu kan. Kalau marketing yang jiwanya marketing yang profesional itu sudah langsung tahu itu. Datang ke masjid pas hari Jumat, masjid gede ini. Kalau perlu masjid yang terbesar di daerahmu datang nih. Masjid kota, masjid jamiknya lah ini. Jumatan. Ya, dengerin itu saldonya berapa? Saldonya ada 1 miliar. Wah, saldonya ada 500 juta. Kamu nawarin kaligrafi. Itu. Tergantung kamunya, kamu bisa apa enggak? Oh, bisa, masuk. Kerjaan kaligrafi GRC antum pegang. Dapat duit. Semua tergantung kita kan? Ya enggak? Kembali kepada kita kan? Jadi tinggal Anda itu mengolah dan mengembangkan itu dengan baik. Nanti jadi peluang-peluang untuk membuka lapangan pekerjaan kepada sesama. Intinya endingnya di situ kaligrafi itu. Bermanfaat buat sesama, bisa menopang dan membantu sesama, hidup kita berkah. Udah, itu aja. Yang paling penting. Oke, saya tadi membawakan beberapa contoh karya Sami Afandi. Nah, sengaja saya figura seperti ini biar Anda tahu. Ya. Ini pakai kertas biasa. Saya di sini tidak sedang jualan loh ya. Jadi jangan langsung dek wah, kayak dikon tuku gitu. Dikiramu kok elik banget ya. Jadi ini tujuannya apa? Saya itu kalau di rumah biar cepat Anda hafal. Tak liatin satu-satu. Bagaimana kaidah? Habis sholat, lihat lagi. Kan nggak sengaja lihat, otomatis kan pasti lihat, ya nggak? Kalau kita masuk kamar itu yang saya kasih taruh tulisan Sami ini. Kalau Anda bisa tiru kan bisa. Bisa nggak kira-kira? Di print, dicetak sendiri, kemudian di figura, taruh kamarmu. Jadi kamu keluar masuk itu, tulisan Sami, Masya Allah. Lama-lama masuk nggak kira-kira? Apal nggak kira-kira? Penyakitnya santri itu rata-rata kalau dia nulis itu pletot-pletot. Kenapa? Karena belum hafal. Saya nulis pakai media apa saja sama aja Mas. Mau pakai kapur, mau pakai
handang, mau pakai kertas, mau pakai apa saja, mau pakai kuas, sama aja. Gitu. Kalau nulis serius loh maksud saya ya. Beda kalau ngelukis, beda lagi. Lukis kan nggak usah dipikir. Jadi kalau nulis otomatis mau pakai kuas yang segede berapapun akan sama, ukurannya tetap sama. Karena apa? Sudah hafal. Jadi kalau ada yang bilang, loh huruf dihafal, berarti dia goblok. Dia nggak ngerti ilmu. Loh kenapa dihafal? Dihafal apanya dulu kan gitu. Memang Alfiyah dihafal, Qola Muhammadun wa ibnu Maliki kayak gitu sampai 1000 bait, kan enggak gitu maksudnya. Dihafal bentuknya itu loh Mas, bentuknya dihafal. Ya. Kalau Mbak Anissa Malik misalnya dia ngapalin Al-Qur'an itu kan. Coba Toha, Mas baca. Baca sama dia. Dia cuma menghafalkan bunyi huruf kan gitu ya enggak? Bunyi huruf yang kamu hafalkan, ayatnya kamu hafalkan kan gitu, suratnya kamu hafalkan. Kalau perlu urutan-urutannya yang kamu hafalkan. Tapi kalau kaligrafi hurufnya yang dihafalkan, ini apanya ya? Huruf kok dihafalkan? Ya, ini saya perjelas. Yang dihafalkan diantaranya adalah bentuknya, ukuran titik-titiknya. Kemarin kan banyak yang salah. Tak berapa titik? 5, bukan tersalah kan gitu kan? Ya ora apa-apa, ora disangsi kok, enggak terus ditangkap polisi kan enggak. Tapi karena Anda nggak hafal, akhirnya salah nyebut ya kan. Kalau Anda salah nyebut, kira-kira nulisnya nanti benar apa salah? Logika Anda pasti bisa menjawab. Pasti salah. Ya, bentuknya hafalkan. Akurasi titiknya atau mizanul huruf Anda hafalkan. Arah goresannya, ya kan? Pengambilan goresannya. Kemudian darujat mel atau busolahnya. Itu harus hafal, betul. Nah, bagaimana hafal? Bagaimana bisa menghafal? Ya sering-sering melihat otomatis kan gitu. Kamu nggak bakal bisa menghafal Mas Heru. Bagaimana sih bentuknya Mas Heru? Kalau kamu nggak pernah dekat dia, nggak kenal, tiba-tiba komen, kan sekarang kan banyak yang begitu. Ya kan, orang nggak kenal saya, tiba-tiba komen. Misalnya gitu ya. Atau misalnya orang itu nggak kenal siapa gitu, si A gitu. Tiba-tiba komentari. Itu berarti kan sok tahu itu. Dan itu terjadi. Sok kenal terus malah misoi barang ya kan, malah ya ditarik polisi aja bener. Nah undang-undang ITE akhirnya kan gitu. Bisa ya. Nah kalau sekarang nggak bisa begitu. Jadi kalau sudah hafal bentuk-bentuk hurufnya, proporsinya, ukurannya, cara meletakkan huruf dan kaidahnya dan lain sebagainya, termasuk cara menyusunnya, nanti Anda secara tidak langsung gores itu ya otomatis. Oh sami ini, saya juga 3 sami. Biar nggak latah nanti. Biar Anda nanti nggak latah. Biar nanti setelah dari sini cerdas ya. Biar dari sini cerdas ya Anda ya. Ya biar jadi anak santri kaligrafi yang cerdas. Jadi kalau ada yang dia kan nggak pernah belajar kaligrafi sih, dibatin wae nggak coba komen. Anak ini nggak pernah belajar kaligrafi. Mondok ke LMK juga nggak pernah, di PSKK nggak pernah. Berguru kaligrafi nggak pernah. Tiba-tiba kok nulis bagus banget itu. Padahal dia cuma kursus-kursus, wah ini jangan-jangan ceplak. Cek pakai apa tadi? Aplika, ceplek. Oh sami ternyata diceplak. Tahu kan udah. Berarti itu apalah bajingan tengek nah kalau saya bilang. Biar disebut kaligrafer tapi apalah. Itu justru yang membunuh kaligrafer ya begitu. Pasti itu. Biar disebut kaligrafi biar keren gitu kan. Padahal kalau kamu tulisanmu jelek pun nggak masalah kok, ya kan? Ya nggak? Loh ini loh karyaku, itu banggalah dengan karyamu sendiri. Daripada kamu nampang di foto karya orang lain, bangga kamu. Waduh, ya ngenes banget lah. Janganlah kayak gitulah. Karya saya itu banyak ya, kaligrafi di masjid atau apa itu. Kadang dibuat nampang orang terus diakui, wah karya saya alhamdulillah hari ini bisa membuat goresan kaligrafi di Kubah. Kadang begitu itu, asem tenan aku batin itu. Nah yo gak tak komen tak jarno ya Gusti wong iki yang cuman guyu gitu. Makom kita udah nak cara wali waliullah aku. Aku yo tak batin lah. Kalau tak ungkapan aku dosa kan. Ya toh. Khawatir menyinggung orang lain meskipun dia itu merugikan saya. Tak biar wae wis apa-apa. Hitung-hitung sedekah ilmu saya, kaligrafi saya diakui orang lain. Berarti kan kaligrafi saya kan bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin diakui orang lain gitu. Bikin menara masjid atau apa, ditiru orang, ya nggak apa-apa, sedekah ilmu lah buat orang lain. Kan gitu Mas. Jadi harapan kita selalu positif.
Insya Allah kalau kita positif, ya insya Allah kita keberkahan itu pasti kita dapat. Oke, nanti Anda di rumah bisa mencoba praktek seperti ini termasuk salah satu cara. Saya tuh tak bawain ini biar kamu tahu, biar saya nggak dikira hoax. Kalau saya ngomong doang hoax nggak, dikira hoax pasti. Saya bawain ini, saya figura satu-satu. Ini paling segini habisnya cuma 15.000 saja. Figura ini. Satu ini loh. Kalau di daerahmu mungkin 10.000 mungkin ya Mas ya. Iya. Bisa di print kecil bisa, yang besar juga bisa. Jadi kamu bisa lihat detail hurufnya, oh hurufnya itu seperti ini, kamu ikutin. Malah jangan jiplak, jangan. Kamu ikuti, kamu pelajari.